Nah itu limbahnya itu ada yang di dalam, ada yang di luar tuh sudah dikemas semua itu pakai karung. Kalau suruh meriksa Pak RT nggak mau, itu kalau dikasih sumbangan baru mau. Waduh. Nggak tahu, katanya ada radiasi aja, udah nggak tahu radiasi itu kayak apa juga nggak tahu. This is what you could end up looking like if you eat some of the raw, frozen shrimp being sent to the United States by other countries. Now, let me tell you what I'm talking about. In late August, the FDA found that raw frozen shrimp from Indonesia was being sold in Walmart. Awal September lalu, Senator Amerika Serikat John Kennedy dari Louisiana memperingatkan ancaman bahaya mengkonsumsi udang mentah beku asal Indonesia. John Kennedy menyebut udang impor tersebut mengandung isotop radioaktif cesium-137 dan bisa membuat orang yang memakannya menjadi seperti alien, seperti di film. Sebelumnya, Food and Drugs Association atau Badan Pengawas Makanan dan Obat di Amerika menariknya dari peredaran. Pada 10 Juli 2025, sebenarnya FDA telah melarang impor udang dari dua perusahaan asal Indonesia. Dua perusahaan dimaksud adalah PT Bahari Makmur Sejati atau PT BMS dan PT Natural Java Spice atau PT NJS. Pemerintah Indonesia merespon temuan dan larangan tersebut. Aktivitas pabrik udang milik PT BMS di kawasan modern Cikande langsung dihentikan. Hasil penyelidikan menemukan sumber radiasi berasal dari PT Peter Metal Technology atau PT PMT, sebuah pabrik peleburan baja. PT PMT lokasinya berada sejauh 3,1 km dari PT BMS. Diduga, bahan pencemar radioaktif cesium-137 berasal dari bahan baku scrap besi yang digunakan oleh pabrik ini. Buntutnya, pemerintah menetapkan Cikande sebagai kawasan terpapar radioaktif. Dalam radius 5 km, setidaknya ada 32 titik paparan yang kini disegel dan dinyatakan sebagai kawasan tertutup. Di beberapa titik, tingkat radiasi bahkan mencapai 875.000 kali lipat dari ambang batas. Yang terkombinasi itu ada 20, sudah dibersihkan. Tadi saya sengaja nggak lewat, takut nanti ganggu sedang bekerja. Kita langsung ke titik terakhir, ini nanti akan kita ambil. Jadi ini kalau kita lihat tuh slag ya, bekas peleburan yang dijadikan timbunan. 1000 itu 1 mili itu sama dengan 1000 mikron mikil silver. Kita hanya boleh 10 mili 1 tahun. Ini 1000 mikron silver per hour. Jadi kita nggak boleh kalau 10 jam di sini udah pasti ganggu kesehatan kita gitu ya Pak. Artinya. Masalahnya, kawasan industri Cikande juga berbatasan langsung dengan desa Nambo Udik. Kampung Combrang adalah lokasi permukiman terdekat dari sumber radiasi yang berjarak sekitar 50 meter dari PT PMT. Saat ini, ada sekitar 90 kepala keluarga yang tinggal di Kampung Combrang. Mereka menolak direlokasi. Nah itu tuh, itu pabriknya. Kelihatan. Nah itu limbahnya itu ada yang di dalam, ada yang di luar tuh sudah dikemas semua itu pakai karung. Limbah sama perumahan?
Ya paling juga kalau dari limbah mah 50 meteran, kalau dari pagar perusahaan masih ini pabrik ke penduduk ini cuman paling 15 meter. Kira-kira kalau seandainya pemerintah mengungsikan untuk warga kita, kira-kira Bu, mau nggak itu? Nggak mau. Aduh, nggak mau. Emang Kita gini Pak, soalnya kan kita nggak ada keluhan, terus nggak ada gimana ya, masih beraktivitas. aman lah, ya. Yang penting satu lingkungannya dijaga, kedua masalah jaga imun juga biar sehat, biar daya tahan tubuh kita kuat, biar penyakit itu nggak ini. Ya. Kayaknya Kalau masalah pindah-pindah nggak mau. kalau suruh ini berobat gitu ke itu dianjurkan puskesmas diperiksa gitu ibu-ibu tuh mau nggak tuh? Kalau suruh meriksa Pak RT nggak mau, segala ini itu kalau dikasih sumbangan baru mau. Waduh. Ketua RT di Kampung Combrang mengaku hingga kini warga belum mendapatkan penanganan khusus. Padahal lokasi ini jelas masuk kawasan zona merah. Jadi kalau radiasi itu kan paling dekat nih warga kami. Nah, sementara ini ya warga kami juga sangat was-was gitulah. Kalau memang itu ada di PMT ini, cuman untuk warga kami ini belum ada penanganan khusus. Ya artinya belum ada kunjungan khusus dari tim-tim Bapeten juga dari kementerian itu belum bahwa menyatakan kampung ini terkena radiasi. Diduga paparan radiasi terus meluas. Hingga kini terdeteksi ada 22 perusahaan di kawasan industri Cikande yang terpapar isotop cesium-137. Di tengah paparan radioaktif yang terus meluas, masyarakat setempat justru tidak tahu menau. Warga tidak pernah mendapat sosialisasi. Padahal mereka hidup berdampingan dengan ancaman nyata yang tak kasat mata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.